Panas Jakarta menyengat siang itu. Di balik kaca hitam mobil mewah berpelat B1 digit, seorang pria berkacamata hitam berdiri tegak. Tubuh tegapnya nyaris tak bergeming, matanya tajam menyapu sekeliling. Namanya Raka, pengawal pribadi keluarga konglomerat Arman Wijaya, pemilik salah satu jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Raka bukan sekadar pengawal. Ia pernah 3 kali juara nasional karate, bahkan sempat ditawari bergabung tim SEA Games, tapi ia memilih pekerjaan ini. Ia senang berada di balik layar. Ia tak banyak bicara, namun setiap gerakannya mencerminkan ketegasan. Di balik sosok dinginnya, ada masa lalu yang kosong. Ia tak tahu siapa orang tuanya. Ia dibesarkan di panti asuhan setelah ditemukan di pasar malam dalam kondisi penuh luka. "Mas Raka, ayo masuk." "Mbak Naila mau berangkat," ujar supir bernama Pak Darto dari balik pintu garasi. Raka mengangguk pelan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda muncul dengan langkah terburu-buru. Naila Wijaya, anak satu-satunya Arman Wijaya. Cantik, anggun, cerdas, namun keras kepala. Ia baru saja menyelesaikan kuliah master di Melbourne, dan kini ikut mengelola bisnis keluarga. "Kamu siap jadi satpam keliling aku lagi, Kak?" canda Naila sambil mengenakan kacamata hitam. Raka hanya tersenyum tipis. "Sudah tugas saya, Mbak." Tapi Naila tahu, ada sesuatu dalam sorot mata Raka yang berbeda dari pria lain. Bukan sekadar penjagaan fisik, Raka memberi rasa aman yang lebih dalam. Mungkin itu sebabnya, diam-diam Naila mulai menyukai pria berkemeja hitam ini. Namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Naila adalah anak orang terkaya ketiga se-Indonesia. Raka, dia tak tahu siapa ayah ibunya. Ia bahkan tak tahu ulang tahunnya. Hari itu mereka menuju lokasi pembukaan hotel baru di Sentul. Acara berlangsung mewah, penuh tamu penting. Di tengah keramaian, Naila terjatuh karena seorang pria mabuk menyenggolnya. Belum sempat pria itu mendekat lagi, Raka sudah memelintir tangannya dan mendorongnya menjauh. Semua mata tertuju. Seorang jenderal TNI yang hadir menghampiri. "Hebat. Teknik Nage Waza kelas dunia. Kau dari dojo mana, Nak?" Raka sedikit bingung, lalu menjawab, "Saya pernah berlatih di dojo Garuda Hitam, Pak." Jenderal itu menyipitkan mata. "Garuda Hitam? HM. Anak siapa kamu?" Pertanyaan itu menancap dalam. Raka tak tahu. Tapi jenderal itu seperti terpaku menatap wajahnya, seolah melihat hantu masa lalu. Naila menarik Raka ke belakang panggung. "Kak, kamu gak apa-apa? Kamu kelihatan pucat banget." Raka menggeleng. Tapi di dalam dadanya, pertanyaan itu berputar-putar, siapa aku sebenarnya? Sejak kejadian di Sentul, Raka jadi lebih sering termenung. Pertanyaan dari Jenderal Aditya terus terngiang-ngiang di telinganya. "Anak siapa kamu?" Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbuka, walau samar-samar. Ia mulai menggali lemari ingatannya, tapi semua tetap kabur. Yang ia ingat hanyalah tangan kekar menariknya di tengah malam, suara tangisan perempuan, dan lampu-lampu jalanan yang berkedip dari dalam mobil yang melaju cepat. Sementara itu, Naila semakin dekat dengan Raka. Hubungan mereka tak lagi sekaku dulu. Naila mulai membagi cerita hariannya, mengajak Raka makan siang bersama staf kantor, bahkan kadang iseng menggodanya. "Masih belum mau cerita kenapa kamu selalu kelihatan sendu, Kak?" tanya Naila suatu malam saat mereka di balkon rumah keluarga Wijaya. Raka tersenyum samar. "Saya cuma bertugas, Mbak. Tapi saya memang sedang banyak pikiran. Kalau kamu bukan bodyguard, kamu pengen jadi apa?" Raka menoleh. "Saya pernah bermimpi jadi atlet profesional. Karate. Tapi hidup berkata lain."
Naila menatapnya lama. Mungkin kamu terlalu merendahkan dirimu. Kadang orang besar justru lahir dari masa lalu yang sulit. Di hari yang sama, Jenderal Aditya menghubungi Pak Arman. Pak Arman, saya tak ingin lancang. Tapi anak buah Anda, si Raka, wajahnya mirip sekali dengan anak teman saya yang hilang puluhan tahun lalu. Pak Arman terdiam. Maksud Bapak? Dulu, ada sahabat saya, konglomerat bidang tambang, Pak Raditya Wirawan. Anaknya diculik saat berusia 7 tahun. Tak pernah ditemukan. Tapi saya ingat betul wajah anak itu. Dan Raka dia nyaris identik. Pak Arman menutup telepon itu dengan gelisah. Ia mulai mencari tahu asal-usul Raka. Data dari panti asuhan tempat Raka dulu tinggal ternyata sangat minim. Hanya ditemukan satu hal mencurigakan. Raka ditemukan dengan liontin emas berbentuk harimau kecil bertuliskan inisial RW. Saat ditunjukkan liontin itu, Raka membeku. Saya tak pernah tahu dari mana benda ini. Saya pikir hanya kalung biasa. Pak Arman menunjukkan foto tua yang dikirim Jenderal Aditya. Seorang bocah laki-laki dengan senyum lebar memakai liontin yang sama. Itu aku? Air mata Raka menetes, meski ia mencoba tegar. Gambar itu membawa ingatannya melayang. Ia mulai teringat kamar berisi buku-buku cerita, seorang ibu yang suka menyanyikan lagu Nina Bobo, dan ayah yang mengajarinya kuda-kuda karate setiap sore. Mereka orang tuaku? Pak Arman mengangguk pelan. Kemungkinan besar, iya. Hari itu, dunia Raka terguncang. Ia bukan sekadar bodyguard. Ia bukan orang tanpa asal-usul. Ia mungkin anak dari Raditya Wirawan, konglomerat besar yang tak pernah menyerah mencari anaknya selama 20 tahun terakhir. Namun satu hal membuat segalanya rumit, perasaannya pada Naila semakin dalam. Ia tahu perbedaan status kini menjadi abu-abu. Tapi bagaimana jika Naila tahu ia bukan sekadar pengawal? Bagaimana jika Naila menganggap semua kedekatan mereka hanya akting pria oportunis? Malam itu, Naila datang ke ruang pelatihan rumahnya. Raka sedang berlatih kuda-kuda dan kombinasi pukulan. Kamu kayak pendekar, K.A. Keren banget, katanya sambil duduk di lantai. Raka berhenti, menghapus keringat. Saya ikut turnamen lagi bulan depan. Buat pengalihan biar gak terus mikirin identitas saya. Naila mendekat. K.A., apapun yang terjadi, asal kamu tetap jadi dirimu itu sudah cukup. Mata mereka bertemu. Dan dalam diam, tanpa kata, keduanya tahu, mereka bukan lagi hanya majikan dan pengawal. Namun takdir belum selesai menulis babaknya. Sore itu, langit Jakarta menggantung mendung tebal. Mobil hitam yang ditumpangi Raka melaju perlahan ke sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Rumah itu milik Raditya Wirawan, pria yang diyakini sebagai ayah kandungnya. Raka duduk kaku. Di tangannya, liontin harimau kecil itu tergenggam erat. Pak Arman duduk di sebelahnya, menepuk bahu Raka dengan pelan. Kalau kamu tidak siap, kita bisa pulang. Raka menggeleng. Saya harus tahu kebenarannya. Pintu rumah terbuka. Dari dalam, seorang pria parubaya berambut perak dan perempuan elegan dengan mata sembab menatap penuh harap. Begitu melihat wajah Raka, wanita itu menutup mulutnya, terisak, lalu berlari memeluknya. Reno, anakku. Raka membeku. Nama itu menggema kuat dalam hatinya. Reno. Itu nama kecilnya. Ia bahkan baru mengingatnya hari ini. Raditya melangkah pelan, suaranya berat dan bergetar. Kami mencarimu ke seluruh negeri. Kami tidak pernah menyerah. Raka tak kuasa menahan tangisnya. Air mata yang selama ini tertahan tumpah bersama rasa asing yang perlahan berubah menjadi hangat.
Ia memeluk orang tua kandungnya. Bukan lagi dalam diam, tapi dalam pengakuan yang selama ini ia cari. Malam itu keluarga Raditya menggelar pertemuan kecil. Raka diceritakan bahwa ia diculik saat usia 7 tahun, ketika sedang bermain di taman keluarga. Pelakunya sopir pribadi lama mereka, yang dendam karena dipecat. Meski sudah 20 tahun, mereka tak pernah berhenti memasang iklan, memeriksa laporan anak hilang, bahkan menyewa detektif internasional. Tapi takdir membawa Raka kembali lewat jalan yang tak terduga, menjadi pengawal anak dari sahabat bisnis ayah kandungnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Raka tinggal sementara di rumah orang tuanya untuk menyesuaikan diri. Tapi hatinya selalu kembali ke tempat satu, Naila. Naila yang bingung karena Raka tak muncul 3 hari berturut-turut, akhirnya meneleponnya. "Kak, kamu di mana? Aku kira kamu kenapa-kenapa." Raka diam sejenak. "Saya sedang mencoba memahami siapa diri saya sebenarnya." "Jangan pakai saya. Kamu bisa bilang, aku, ke aku, Raka. Kita bukan cuma majikan dan pengawal lagi, kan?" Suara Naila penuh harap. Tapi Raka hanya menjawab, "Aku akan ke rumah nanti. Kita bicara." Beberapa minggu telah berlalu sejak Raka kembali ke keluarga kandungnya. Ia resmi diperkenalkan ke publik sebagai Reno Wirawan, pewaris tunggal kekayaan keluarga Raditya. Media geger. Anak konglomerat yang diculik selama 2 dekade kini kembali, dan ternyata pernah menjadi pengawal pribadi anak sahabat ayahnya sendiri. Meski kehidupan barunya penuh kemewahan dan fasilitas kelas atas, Raka tidak langsung merasa nyaman. Ia terlalu lama hidup sebagai rakyat biasa. Ia rindu kesederhanaan, rindu latihan fisik pagi hari, bahkan rindu obrolan ringan dengan Pak Darto dan Naila. Namun yang paling berat adalah kenyataan bahwa hubungan dengan Naila kini jadi rumit. Bukan hanya karena status sosial yang berubah, tapi juga karena keluarga Raditya mulai mencium hubungan itu. Suatu malam, Raka dipanggil oleh ayahnya ke ruang kerja. "Reno, kita harus bicara soal Naila." Raka duduk tenang, tapi tatapannya siaga. "Ayah tahu kamu dekat dengannya. Tapi kamu harus paham, kamu sekarang adalah penerus keluarga Wirawan. Hubungan pribadi tidak bisa sembarangan." "Ayah maksud aku gak boleh bersama Naila?" Raditya menghela napas. "Dia anak sahabatku. Tapi kamu butuh pasangan yang bisa membantu kamu membangun jaringan bisnis dan politik. Naila, dia terlalu keras kepala. Sulit dikendalikan." Raka terdiam. Dadanya berdesir. Selama ini ia pikir kembali ke keluarga kandung akan membawa kebahagiaan, tapi ternyata hidup sebagai pewaris kaya raya punya batasan yang menyesakan. "Ayah, aku hidup 20 tahun sebagai orang biasa. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya berjuang sendiri. Dan Naila, dia satu-satunya orang yang membuat aku merasa utuh sejak sebelum aku tahu siapa diriku." Raditya memijit pelipisnya. "Kamu belum siap, Reno. Dan kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan hanya anak yang kembali, tapi juga pewaris yang pantas." Minggu itu, Raka kembali mengikuti kejuaraan nasional karate, bukan sekadar untuk prestasi, tapi sebagai bentuk pembuktian dirinya. Di tengah tekanan media dan ekspektasi publik, ia berlatih keras di dojo lamanya. Sementara itu, Naila diam-diam datang menyaksikan pertandingan. Ia duduk di barisan penonton belakang, menyamar dengan hoodie. Saat nama Reno, Raka, Wirawan dipanggil, gemuruh tepuk tangan memenuhi stadion. Raka melangkah masuk ke arena. Lawannya adalah juara bertahan, peringkat 1 nasional. Tapi Raka tidak gentar. Ia melawan bukan untuk gelar, tapi untuk identitasnya. Dalam 5 menit, teknik-teknik bersihnya memukau penonton. Pukulan dan tendangannya presisi, cepat, dan kuat.
Ia menutup pertandingan dengan teknik ippon yang sempurna, mengunci kemenangan mutlak. Penonton berdiri. Para pelatih saling melongo. Dan Naila, di antara kerumunan, menahan air mata haru. Setelah pertandingan, saat wawancara media, salah satu wartawan bertanya, "Sekarang Anda sudah kembali ke keluarga konglomerat, kenapa masih mau turun ke arena?" Raka menjawab dengan tenang, "Karena sebelum saya anak konglomerat, saya petarung. Hidup saya dibentuk dari bawah, dan saya tak akan melupakan siapa saya sebenarnya." Malam itu, Naila menunggu di luar dojo. Saat Raka keluar, ia tersenyum melihat sosok gadis yang dulu hanya ia lindungi, kini menunggunya dengan setia. "Aku gak peduli kamu Reno atau Raka. Bagiku, kamu tetap laki-laki yang pernah berdiri di depan bahaya tanpa takut demi aku," ucap Naila. Raka memeluknya erat. "Aku akan bicara lagi pada ayah. Aku tak akan kehilangan kamu lagi." Namun, ancaman baru muncul dari tempat yang tak disangka. Paman Raka, adik dari Raditya, melihat kembalinya Raka sebagai ancaman warisan. Dan Naila, ia jadi target empuk untuk dijatuhkan. Satu hal pasti, cinta mereka bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang kekuatan melawan sistem yang ingin memisahkan mereka. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin, namun suasana rumah keluarga Raditya terasa panas. Paman Raka, Uncele Dimas, adik kandung Raditya, sedang duduk di ruang keluarga dengan ekspresi penuh amarah. Kenapa ayah begitu percaya pada bocah itu? Dia baru muncul, belum tentu dia benar-benar Reno, bentaknya. Raditya berdiri, tenang tapi tajam. Tes DNA-nya cocok. Dan liontin itu hanya dibuat satu, Dimas. Tapi dia dekat dengan Naila, anak sahabat kita sendiri. Itu bisa jadi skandal. Kamu mau kehormatan keluarga jadi bahan gosip? Raditya menatap adiknya, lama. Kalau kamu khawatir soal warisan, katakan saja. Jangan bersembunyi di balik alasan kehormatan. Dimas terdiam. Matanya menyipit. Hari itu, Raka duduk bersama kedua orang tuanya. Ia tahu waktunya bicara dari hati ke hati. "Ayah, Ibu, aku memang baru kembali. Tapi aku tidak akan jadi pewaris yang hanya mengejar kekayaan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membawa nama keluarga ini dengan caraku sendiri." Raditya menatap putranya dalam diam. "Dan tentang Naila, aku tahu ini tidak biasa. Tapi perasaanku padanya bukan main-main. Aku ingin membangun masa depan bersamanya, bukan karena status, tapi karena aku mencintainya." Ibunya, Nyonya Santi, menatap lembut. Cinta yang tumbuh dari masa sulit, lebih kuat dari cinta karena harta. Raditya mengangguk pelan. "Baik, Raka. Tapi kamu harus siap. Jalanmu tak akan mudah. Dunia tidak ramah pada orang yang mencampur cinta dan kekuasaan." Sementara itu, tanpa sepengetahuan Raka, Naila mendapat ancaman. Surat tanpa nama muncul di mejanya. "Jauhi Reno, atau perusahaan ayahmu kami hancurkan." Naila panik. Ia tahu ini bukan main-main. Seseorang jelas ingin memisahkan mereka dengan cara kotor. Malamnya, ia bertemu Raka diam-diam di taman belakang rumah keluarga Raditya. "Aku mau kamu jauhin aku, Ka," katanya tiba-tiba. Raka terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku gak mau keluarga kamu hancur karena aku. Seseorang ancam perusahaan ayahku juga. Aku gak mau semuanya jadi korban." Raka menggenggam tangan Naila. "Dengar, Nay. Kalau kita menyerah karena tekanan, kita sama saja dengan mereka.
Namun Naila melepaskan tangannya dan berlari pergi. Keesokan harinya, Raka menyusup ke kantor Dimas. Ia menemukan bukti-bukti bahwa Dimas bekerja sama dengan pesaing bisnis keluarga Naila, mencoba menjatuhkan perusahaan ayah Naila demi memutus hubungan mereka. Raka membawa bukti itu ke ayahnya. Raditya terdiam lama, lalu memanggil adiknya. Dimas, kamu tidak hanya menyerang keluarga sahabatku, tapi kamu juga mencoba menghancurkan darah dagingku sendiri. Dimas tak bisa mengelak. Dia akan merusak semua rencana kita. Tidak. Kamu yang merusak semuanya. Malam itu, Dimas dikeluarkan dari struktur bisnis keluarga. Nama baik Raka dipulihkan. Dan yang terpenting, ancaman pada Naila resmi dihentikan. 2 minggu kemudian, di halaman belakang rumah keluarga Raditya, sebuah acara kecil digelar. Tidak mewah, tidak penuh publikasi. Hanya orang-orang terdekat. Di altar sederhana, Raka berdiri mengenakan beskap modern berwarna krem, dengan tatapan tenang. Naila datang, anggun dengan kebaya putih dan senyum yang akhirnya bebas. Dengan ini, aku bukan hanya menikahi perempuan yang aku cintai, kata Raka saat akad, tapi aku juga berjanji tidak akan pernah membiarkan masa lalu, status, atau kekuasaan memisahkan kita lagi. Tepuk tangan pecah. Tangis haru pecah dari kedua keluarga. Dan di kursi penonton, seorang guru karate tua dari dojo masa kecil Raka menatapnya sambil tersenyum. Anak yang dulu hanya datang karena ingin belajar bertahan hidup, kini telah menjadi pria seutuhnya, seorang juara, seorang pewaris, dan seorang suami. Tamat.